Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan keuntungan tambahan dari sistem MyWin ini, jualanlah beras. Jualan beras. Ya, dengan jualan beras, keuntungan tambahannya melebihi dari keuntungan yang kita dapat mingguan bahkan bulanan dari sistem simpanan MyWin. Satu, petani kita sistemnya adalah ini ada dua roll. Keluar dari mesin ini terkupas kurang lebih 60%. Oke. Siki. Loh, iki wis terkupas. Ya. Tapi rupanya ini coklat iki loh. Ya. Nah, Kita lihat. Kenapa kok lebih butek? Karena memang kulit arinya tidak dikupas. Semangat pagi semua kawan-kawan koperasi produsen mitra terpadu dimanapun berada. Saat ini saya dan Om Eriko berkunjung ke Klaten. produksi beras MyWin. Iya betul. Jadi beras premium yang selama ini kita jual kepada anggota koperasi itu berasal dari sini. Dari Klaten. Nah, kita beruntung sekali kita disambut dengan hangat sama Mas Bering dan Mas Babae. Ini panggilan sayang kita, panggilan sayang kita. Tapi mungkin nanti saya perkenalkan Mas Aldio Agung dan Mas Hengki. Ya. Jadi mereka berdua itu menjadi anggota koperasi dan bekerjasama dengan koperasi produsen untuk membuat beras premium, beras MyWin. Nah, nanti di sini kita pengen diskusi. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita jual dan kita makan itu ceritanya dari mana? Atau istilahnya kita pengen memberikan edukasi kepada teman-teman lewat sekolah koperasi nantinya. Jadi beras ini buatnya dari mana? Dan mungkin nanti berawal dari kapan Mas Aldio dan Mas Hengki itu memulai membuat beras? Itu mungkin bisa ceritakan kepada kami kira-kira kapan dan alasannya apa sih kok masuk ke pertanian gitu kan? Ya. Jarang lah orang-orang muda itu masuk ke pertanian. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ke kami dari Mas Hengki atau Mas. Orang aku ya Pak. Ya, founder saya. Matur nuwun waktunya Mas Freddy sama Mas Eriko yang mau datang ke Klaten. Kebetulan musimnya hujan, jadi rencananya itu view-nya juga mau dibikin pas saat kita jemur, ya toh. Nah, saya menggeluti pertanian, khususnya pertanian padi dan hanya padi dari dulu setelah lepas dari Stanley Tangerang, perusahaan otomotif elektrik komponen di Tangerang, perusahaan PMA Jepang 2010 sampai saat ini, dan hanya fokus untuk bertani padi. Ya. Kenapa saya harus bertani padi? Alasannya cukup jelas, mungkin secara umum orang belum paham kenapa begitu kuat kok harus bertani padi. Karena padi di luar menjadi suatu kebutuhan pokok paling prioritas yang saat ini jarang orang terpikir. Paling dasar sebenarnya beras itu menjadi asupan makanan yang paling banyak ke tubuh. Oh, gitu Om Freddy ya. Betul. Sama Mas Eriko. Lah, paling banyak masuk ke tubuh, tapi bahwa orang kurang sadar tentang itu. Ya, lah, cuma masalahnya adalah bagaimana supaya barang masuk ke tubuh itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang mempunyai kualitas bagus. Tidak asal masuk ke tubuh lah. Itulah beras yang kita saat ini kita olah. Jadi kenapa saya bisa ngomong beras itu menjadi kualitas bagus? Mungkin anggota koperasi sedikit sudah banyak yang nyoba kali ya. Ya. Nah, itu secara secara pengenalan itu sebenarnya mudah, bahwa beras yang sehat itu adalah beras yang
masih mempunyai kandungan gizi yang kuat itu dari kulit ari beras. Dari kulit ari beras. Nah, kulit ari itu apa? Kulit ari itu adalah lapisan beras yang masih menempel di bawah yang banyak orang taunya adalah bekatul dedak, itu mempunyai nilai gizi tinggi yang sebenarnya adalah kulit ari tersebut. Nah, tadi Mas Eriko tak kasih lihat kali ya. Ya. Nah, nanti salah satunya tak suruh membuktikan nilai kedahsyatan, bahkan ya nilai kedahsyatan dari konsumsi dari bekatul yang namanya kulit ari. Kulit ari. Ya. Untuk mengenalkan kulit ari itu terkandung di beras itu cukup mudah ya. Saat kita pegang beras tersebut tidak tampak glowing atau mengkilap. Kalau secara visual mungkin butek ya, mungkin butek atau apa? Kusam ya. Cuma hebatnya adalah bahwa nasinya nanti tampak lebih putih daripada beras umum. Putihnya itu putih sop. Ya, untuk mengenal lebih lanjut, saat kita pegang mau kita cuci, coba dilihat bahwa cucian hasil dari beras yang kita hasilkan yang saat ini kita kenakan ke koperasi MyWin itu tampak putih seperti putih susu itulah. Ya, masih pekat. Ya, masih putih. Dan ada beberapa testimoni yang saat ini menggunakan itu endapannya itu bahkan dipakai dedak. Itu yang cukup tampak bahwa kalau beras sehat mungkin tidak terasa panas, tidak terasa itu terasa bersahabat lah dengan kulit. Itu dari sisi argumentasi alasan saya kenapa saya tertarik menjadi petani padi. Ya. Yang kedua, ini sebelumnya mohon maaf kalau kita lihat di desa, mungkin Om Freddy beberapa kali juga tak ajak muter-muter ke sawah. Ya, kita lihatlah kondisi petani. Siapa sih petani yang notabene memegang kendali ketahanan pangan, tapi tidak pernah mempunyai referensi untuk memegang idealnya beras yang sehat itu seperti apa? Ya itulah yang memprihatinkan kondisi itu. Jadi bisa dibilang sak kecekele, asal tanam, asal panen. Ya. Nah, beras yang kita setorkan ke MyWin adalah beras yang berasal dari tanaman sendiri dengan cara kita itu membina petani dengan pupuk yang saat ini kita olah sendiri. Bahkan tadi sedikit agak cerita nanti next 1,5 bulan ke depan saya ada formulasi yang mungkin bisa dikatakan hebat untuk generasi mendatang anak turun kita. Ya nanti mungkin si teman saya yang sudah kena virus bertani nyon sewu ya, badannya kayak gini, badannya putih kayak gini, udah gila menjadi petani, coba cerita. Ya, teman-teman, sedikit perkenalan, nama saya Hengki. Saya dipanggil Babai, panggilan sayang teman-teman saya ke saya. Saya gabung dengan Mas Bering ini 2 tahun ini. Pada mulanya memang saya tertarik dengan aktivitas menanam padi ini. Kenapa? Karena untuk menanam beras yang sehat itu tidak kita harus tahu riwayatnya dari awal. Pemilihan benih yang baik, ritme pemupukan, kualitas pupuk, penanganan setelah panen, pengemasan, itu kita harus benar-benar tahu standar higienisnya maupun penanganannya seperti apa. Bahasa anak ini presisi ya Pak? Ya, kebetulan kita berempat ini dari satu sekolah yang sama yakni ATMI. Kata yang paling melekat di benak kita itu adalah presisi. Apa presisi itu? Adalah semua itu satu di dalam kendali, kedua terukur. Jadi memang kalau bahasa umumnya ada standarnya. Jadi tidak sekenanya, tidak sakecekele itu tadi. Dari bekal pengalaman kami di ATMI itu kami terapkan di pertanian padi, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan beras yang benar-benar terukur kualitas gizinya, jelas riwayatnya, dan akan membawa efek kesehatan yang baik bagi mereka yang mengkonsumsi beras hasil karya kami, seperti itu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa Mas Bering sama Babai ini
memproduksi beras supaya kita semua ini tidak waton, tidak asal kenyang, tapi juga memperhatikan apa yang kita asup ini adalah sungguh-sungguh yang bermanfaat. Betul ya? Sehingga kalau selama ini saya suka bilang, Om, saya tuh mau beras angkringan, mau beras restoran, mau beras mana aja sama aja kalau lagi lapar. Walaupun lagi kenyang gitu kan, ya beras rasanya itu. Tapi ternyata tadi hampir 1 jam lebih sebelum kita bikin video ini kita berdiskusi kenapa tentang beras MyWin ini ternyata di dalamnya masih terkandung apa yang kita sebut apa tadi Kulit ari. kulit ari yang isinya di situ justru benefit-benefit kesehatan untuk tubuh kita. Betul. Nah, sehingga beras MyWin yang kita konsumsi saat ini itu sangat berbeda dengan beras-beras premium umum yang ada di pasar. Betul. Karena sungguh-sungguh anggota MyWin ini yang memproduksi beras ini memperhatikan tentang masalah kesehatan. Artinya seperti tadi kita cerita, anak-anak kita setiap hari makan nasi pun masih ditambahi Sayuran, additional vitamin. ya. Nah, dengan mengkonsumsi beras ini harapan kita adalah sungguh-sungguh yang masuk ke tubuh kita adalah barang-barang yang organik, yang sungguh-sungguh dari alam. Betul. Ya, Betul. sehingga kita tidak perlu menambahkan nutrisi buatan pabrik dari luar. Betul. Seperti itu menurut Betul. saya. Betul. Dan kalau saya baca sih atau istilahnya kita mau sampaikan di sini sebenarnya dari diskusi ini kita pengen menyampaikan. Jadi beras yang kita pasarkan itu ada cerita di baliknya. Ya. Dan kita pengen apa yang sudah dibuat oleh para petani dengan para petani yang punya lahan dan sebagainya itu bisa tersampaikan langsung. Artinya ketika kita makan, ketika kita beli, makan, saat itu juga petani juga merasakan. Ya. Itu kira-kira itu yang kita mau sampaikan ya Om Eriko ya. Jadi harapannya ke depan teman-teman bisa mencoba, yang belum beli silakan beli, ya kan? Yang sudah beli lebih banyak lagi, kita sebarkan ke teman-temannya, ya toh, ke tetangga, ke teman-teman, ke anggota yang belum beli. Karena dengan membeli beras artinya Mas Hengki dan Mas Bering di sini tuh senang juga dipesan lebih banyak. Sangat senang. Sangat Terima senang. kasih. Harapannya. Harapannya itu. Nah, artinya ini nggak bisa sendirian. Ya. Artinya kita juga harus Ya, kerjasama. sesuai tulisan kaosnya itu. Sesuai Gotong tulisan ini, royong. gotong royong. Nah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan para petani di sini itu nggak bisa sendirian, ya kan? Om Eriko, saya jauh-jauh dari Jogja ya, kita perjalanan 1 jam ke sini itu untuk mengangkat cerita ini. Harapannya nanti teman-teman bisa semakin paham, ya kan? Bisa menceritakan ini kepada orang lain, dan artinya nanti cerita ini nyambung. Betul. Supply dan demand-nya jadi nyambung. Itu yang kita harapkan. Kira-kira itu ya, Om. Ya, jadi benefitnya tadi balik bahwa beras kita ada value yang lebih dari beras pada umumnya. Yang kedua, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan keuntungan tambahan dari sistem MyWin ini, jualanlah beras. Jualan beras. Ya, dengan jualan beras, keuntungan tambahannya melebihi dari keuntungan yang kita dapat mingguan bahkan bulanan dari sistem simpanan MyWin. Sebenarnya itu. Betul. Jadi apa benefitnya? Satu, petani kita angkat. Yang kedua, kesehatan kita konsumen terangkat. Yang tidak pernah kita sadari. Yang tidak pernah kita sadari. Karena selama ini kita makan yaitu waton kenyang, asal kenyang. Asal beli. Lalu kemudian menambah nutrisi dari yang lain. Yang kita sebut pabrikan, ya, vitamin atau apa. Padahal di dalam beras ini sesungguhnya semua itu sudah terkandung. Cuma dibuang menjadi untuk pakan hewan, malah pakan ternak. Jadi kulit ari itu saat ini secara umum dilepas supaya menjadi beras berpenampilan menarik. Itu untuk tambahan biasanya nutrisi baby, makanan baby dan sebagainya, baby food. Memang mahal sekali itu harganya. Jadi secara global beras itu jadi mahal sekali. Tetapi beras yang dimakan justru nggak ada isinya. Ya, tinggal karbohidratnya. Tinggal karbohidratnya itu yang membuat orang takut makan beras karena karbohidrat tinggi. Karena apa? Ya nutrisinya sudah diambil
untuk produk yang lain, Ya. kan seperti itu. Nah, beras MyWin semua masih ada di situ. Ditambah tadi positifnya tentang nutrisi, petaninya terangkat, anggota juga bisa terangkat, Betul. ikut jualan lagi. Gotong royong. lagi. Karena kita nggak bisa sendirian Ya. loh. Nggak bisa. Nggak sendirian. Jadi sebenarnya petani pun juga nggak bisa sendirian kan. Ya, bisa. Harus gotong royong juga Harus. untuk bisa menghasilkan gabah sedemikian banyaknya. Ya. Nanti jadi beras. terus Pentingnya juga marketing ya itu Betul. sampai konsumen itu Sampai yang konsumen. edukasinya juga harus kuat. Betul, makanya ini kita dukung karena kita punya rumah edukasi dan informasi, Ya. kita punya sekolah koperasi juga. Ya. Harapannya nanti teman-teman yang penasaran pengen belajar itu bisa ya Mas datang ke sini. Bisa Welcome sekali. untuk Kita sangat welcome. Yang wilayah Wilayah, Jogja, nah. Jawa Tengah, kalau pas lagi di Klaten mampir. Ya. Mampir ke Bisa sini. mampir ke sini. silakan. Yang paling penting Langsung, ya. adalah pupuknya nanti monggo dikembangkan untuk kebutuhan rumah tangga, tanam buah dan sebagainya. Itu kita open lah, welcome. Oke. Nah, Ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang masih muda atau yang masih SMA SMK atau yang mahasiswa yang mau pengen belajar tentang pertanian, nah ini Nah. pas banget. Mau Silakan. magang, mau PKL, Mau PKL, Kami mungkin tunggu. mau apa? Bantuin di bantu sini. ngangkat Ya. gabah, ya toh. Itu Fitness. terbuka. Itu kira-kira. ya. Kira-kira itu. Jadi Om Eriko mungkin penutup kita bisa sudahi atau mau ada tambahan lagi? Monggo. Masih ada tambahan mungkin dari tuan rumah. Apa harapannya kepada anggota Harapan, koperasi saran, masukan. atau masukan kepada teman-teman dalam menjual atau mengkonsumsi? Kalau mungkin? saya lebih kepada apa yang sudah kita bina, Ya, Ya, ini harus kita kembangkan. saya sama Om Hengki ya intinya dari sisi hulu. Ya, ta? Ya. Terus terang bahwa kita juga berharap cukup besar Ya. bahwa ini juga menjadi kegiatan yang bisa bermanfaat untuk bersama, Ya. ya bersama secara luas. Tadi seperti yang digambarkan Om Erik, lah kita sebagai konsumen menikmati yang sebelumnya tidak pernah tahu apa arti pentingnya tentang beras. Nilai gizi, asupan tubuh yang setiap saat paling sering kita Konsumsi. kita makan, kita konsumsi. Dari sisi kita adalah semakin nanti marketing pemasaran semakin luas, Ya. pasti binaan petani kita itu Akan juga semakin semakin banyak. banyak. mungkin banyak. Di mana saat ini semua orang melihat tentang nasib petani itu semua terpikir rekoso, terpikir susah. Ya. Mari kita buka. Ya. Mari kita buka dari kedatangan Om Freddy sama Om Eriko ke sini. Ya. Ini menjadi gerbang Ya. cukup besar, harapan cukup besar. Ya intinya seperti itu Om Ya. Freddy. Ya, terima kasih Om Bering. Kalau Om Hengki mungkin kalimat terakhir, Ya. pesan-pesan. Ya, pesan-kesan Buat dari kami, ya. saya. Terima kasih. Nanti kita dibantu untuk menyebarkan beras yang berkualitas ini, Ya. membawa manfaat kesehatan yang baik untuk yang mengkonsumsi dan membawa manfaat yang lain untuk semua anggota koperasi MyWin. Terima Ya. kasih. Kalau dari saya terakhir, Om Eriko. jangan sampai membuat petani kapok nanam padi. Nah, Sip. Makanya ayo kita angkat bersama, kita jual beras sebanyak mungkin dengan beras yang kualitas supaya apa tadi, petani terangkat, kita semua happy, sehat, anggota juga makin sejahtera. betul. Nah, kalau sampai petani kapok nanam, mau makan apa kita? Betul. Mungkin kalimat dari saya, sebenarnya saya ingat kalimatnya Om Eriko, gitu kan. Kita sekarang di desa, Om. Oh Ya iya, kan, kalau ngomong petani itu desa. desa. Gitu kan. Tapi kalau nggak ada desa, ya kan, Bubar. bubar. Orang kota mau makan apa? Ya. Gitu kan. Jadi ini selaras dengan koperasi sebenarnya. Ya. Koperasi kalau ngomong nggak desa kan. Betul. Tapi kalau nggak ada desa tadi, ya nggak ada. Nggak jadi. Nggak jadi. Betul. Gitu. Jadi harapannya di sini mari kita gotong royong. Potensi masing-masing dimaksimalkan. Ya. Petani akan fokus berproduksi, Ya. akan fokus bertani. Terus kita di anggota koperasi
tidak henti-hentinya kita mengedukasi juga, menjual sebanyak-banyaknya, sehingga akan tercipta nih supply dan demand-nya akan nyambung yang baik, kira-kira yang baik gitu, kira-kira itu. Jadi diskusi hari ini sangat luar biasa dan harapannya ke depan kita akan menjalin hubungan lebih serius lagi dan akan lebih semoga menjadi jawaban buat Indonesia supaya kita bisa membangun ketahanan pangan. Betul. Gitu. Petani yang membanggakan. Petani yang membanggakan. Jadi gitu kira-kira. Jadi teman-teman terima kasih atas dukungan selama ini dan kita dukung terus Koperasi Produsen Mitra Terpadu bersama-sama dengan semua anggota, baik itu yang bekerja di petani, bekerja di sektor-sektor yang lain, untuk bahu-membahu kita dukung ketahanan pangan, kita wujudkan kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. My win, it's my way.